Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Salahuddin Al-Ayyubi. Pada siang hari ini saya coba merespon video yang diupload oleh Pak Yusuf Manubulu ya, uji emisi channel YouTube Muslim Menjawab, Murtadin bertanya ya. Jadi di sini beliau bertanya ke Muslim Menjawab, tapi Muslim Menjawab tidak bisa tampil ya karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi di sini saya menemukan banyak hikmah ya. Di sini ada banyak YouTuber-YouTuber baru ya. Pak Japar, Pak Indra ya, ini Pak Indra ini bagus juga nih, yang kita bisa promosikan ya. Kalau bisa Pak Indra ini yang mendebat Pak apa si Fatima ini itu bisa bikin channel lalu mengupload sebuah video, termasuk video ini pun bisa diambil nih klipnya gitu, lalu tampilkan lalu kita promosikan, bisa lah biar nanti banyak youtuber-youtuber muslim, karena menurut catatan dari Geraham Mualaf gitu ya, jumlah youtuber muslim itu lebih sedikit jauh daripada youtuber Kristiani ya. Itu kenapa pemberitaan-pemberitaan pun tidak berimbang gitu loh. Contoh peristiwa cerdas ya, bagaimana pemecahan masalah yang terjadi di Cikarang ya, masalah ibadah bersama. Dari Muslim hanya dua channel, dari Kristiani banyak channel, dari Paul Jen, dari Metan, wah banyak sekali. Jadi kurang berimbang, kalau bisa berimbang lah, banyak gitu ya. Jadi banyak apologis Kristen, sebanyak juga apologis Islam, biar bisa apa ya, bisa satu lawan satu gitu loh, biar berimbang gitu. Pemberitaan berimbang, apologetik pembelaan pun berimbang. Nah di sini kita lihat Bu Siti Fatimah Sa'diyah yang mengaku sebagai murtadin ini, yang belum ada fakta bahwa dia pernah menjadi seorang muslim ya. Ditanya juga oleh Sinandar, kenapa kalau mengaku sebagai muslim harus ada fakta? Faktanya foto lah, foto misalkan dia kegiatan sebagai muslim ya, foto aja. Kalau dia seorang muslim yang apa fanatik NII, ada nggak foto dia menggunakan hijab, jilbab gitu loh? Kalau nggak ada, itu secara hukum ya dan secara ilmiah itu tidak bisa menjadi sebuah fakta. Yang disampaikan oleh Sadia ini kan hanya sekedar pengakuan saja. Pengakuan itu tanpa hitam di atas putih, tanpa fakta digital ya, itu belum bisa dipegang gitu loh. Misalkan saya dulu pernah muslim, mana faktanya? KTP atau apa ya, seperti Pak siapa sih? Seperti Pak Ilyas ya. Dia menunjukkan kakak. Ini kakaknya loh, kepala kartu keluarga. Bapak saya eh, Muslim nggak salah ya. Dan bapak saya Kristen apa ya? Dia Muslim, ada semacam bukti fisiknya gitu loh. Meskipun cuma itu atau foto digital. Apalagi kan saat dia ini kan saya lihat di Facebook belum ketemu gitu loh. Jadi nama Fatimah Sa'diyah pun itu belum tentu benar. Kalau lagi ya, nama Fatimah Sa'diyah belum tentu benar. Karena beliau ini hidup di zaman digital gitu loh. Orang desa yang miskin, yang bodoh saja memiliki Facebook. Masa Fatimah Sa'diyah tidak memiliki Facebook? Berarti Fatimah Sa'diyah belum tentu Fatimah Sa'diyah namanya. Kedua, dia sebagai Muslim, saya belum menemukan fakta digitalnya. Kemudian dia sebagai NI pun ya, NI ya, Negara Islam Indonesia, yang katanya itu fanatik pun belum ada faktanya, dan sudah ditanyakan juga oleh si Ustadz Nandar ya semalam, dan beliau tidak bisa jawab. Nandar nanya pakai bahasa Arab dan dia nggak bisa jawab gitu loh. Jadi demikiannya. Di sini pun dia bertanya sesuatu kepada Pak Indra. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan apa ya? Pertanyaan apologetik gitu loh. Bukan pertanyaan orang Muslim yang murtad, yang mencari-cari kebenaran, tapi pertanyaan dari para pastor, para pendeta untuk menghadapi seorang Muslim. Tanyakan, apakah Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya Nabi Musa sama? Itu sebuah pertanyaan yang sudah seragam ya. Itu kenapa saya bilang sang debatur ketika debat dengan para debater Muslim ya, pertanyaan satu, samakah Tuhan Allah dengan Tuhannya Musa? Itu pertanyaan dari sang debaters. Kemudian lagi kemarin pun saya ditanya oleh Pak Pastor Dadidus Herman dari Jambi kan, pertanyaan sama, apakah sama? Muslim menjawab katanya, Tuhannya Allahnya Muhammad dengan Yahwehnya Musa. Itu pertanyaan dari Pak Dedidus Herman, seorang pastor kawakan ya, yang mungkin sudah melanglang buana, sudah lama itu. Nah, si Fatimah pun sama, menanyakan hal yang sama. Apakah sama Allah Muhammad gitu, Nabi Muhammad dengan Yahwehnya Musa? Artinya apa? Ini pertanyaan ini sudah disetting. Pertanyaan ini memang pertanyaan apologetik namanya, untuk
mengukur kemampuan Muslim untuk memberikan argumentasi. Mari kita lihat bagaimana beliau ini berdiskusi, berdebat dengan newcomer baru ya, bagus ini Pak Indra namanya. Oke, kita lihat ya. Oh, Silakan. begitu. Oke, Ya. kalau gitu Pak Indra yang orang pintar ini, tolong jawabkan. Oh, enggak. Ini bukan pintar ya, tapi Apakah ya, kita kan pribadi yang diskusi. kamu sembah, apakah pribadi yang kamu sembah ini Iya. adalah sama dengan Tuhannya Musa? Oh, sama. Oh, samanya dari mana nih, Pak? Samanya ketika sebuah wahyu kepada Musa di ulangan di 10 loh batu, maka dikatakan bahwa tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah ya. Betul. Tetapi Ya, coba kenapa yang dibuka kamu itu sembah ini berapa? berbeda? Bentar. Maksudnya berbeda gimana? Berbeda begini. Kalau Tuhan kita itu yang namanya di Perjanjian Lama JHWH. Oh, Anda tidak tahu bahasa Ibrani. Terus bacanya apa ya? Itu bacanya apa? Adonai. Cara bacanya? Adonai, Pak. Cara bacanya? Adonai, Pak. Ya itu kan bacaan gelar, tapi Adonai. cara asli membacanya, harokatnya Nama atau Tuhan Anda nikutnya. siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Di sini kita dapat menganalisis ya kepintaran Pak Indra Moshe ya. Dia mengatakan bahwa Adonai kah, kemudian Yahweh kah itu gelar. Itu sebenarnya benar ya. Kalau dalam bahasa Tauhid Islam ada namanya Tauhidul Asma wa Sifat ya. Dalam Tauhid Asma wa Sifat ada namanya Ismu Zat Allah. Ada lagi Ismu Sifat ya. Misalkan Al-Hayyu wa Yuhyi. Itulah yang nanti kan berkembang menjadi Yahweh. Karena Yahweh sendiri kan adalah Eser Ehyeh. Hidup yang hidup kan gitu kan. Larikan dalam Islam namanya Al-Hayyu wa Yuhyi, yang hidup dan menghidupkan. Selalu hidup gitu loh. Nah, demikian kemudian Adonai sama. Adonai kan juragan, Robi ya gitu kan, Robun kan ya. Demikian ya. Itu kan sebutan-sebutan saja kan Robbul Alamin. Nah, itu Adonai namanya. Ya, sebutan bahwa dia memiliki kekuasaan ya sebagai penguasa, sebagai pengayom gitu ya alam semesta ya. Jadi di sini kita lihat analisis Pak Indra Moses sudah cerdas, dan Fatimah Sa'diyah itu belum paham tentang pengenalan tentang Tuhan, karena dia bukan seorang ahli kitab ya, dia ya orang karbitan lah yang cuma punya semangat tinggi gitu dan seterusnya. Next ya. Jadi begini, kalau YHWH itu kan nggak ada, itu kan disebutkan Yahfah. Yahfah diterjemahkan ke LAI menjadi Tuhan. Dan dia punya Tuhan nama. Anda siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Dan dia punya nama Elohe. Jadi Yahfah Elohe. Eloheno. Jadi Tuhan Allah kita. Nama Anda Nah, siapa? kalau kita Tuhan itu dalam bahasa Arab tuh Rob. Rob dalam bahasa Arab. Namanya Allah. Oh, Allah. Berarti beda dong, Pak ya? Karena di dalam Alkitab Allah itu bukan Tuhan, bukan nama Tuhan kita. Loh, Anda berarti tidak tahu bahasa Ibrani kalau begitu. Bukan masalah nggak tahu Ibrani, Pak. Nggak usah tetek bengek deh. Kita simpel. Loh. Enggak. Kita Bu, cepat saja. Saya kasih tahu sampean ya. Anda ini karakternya kalau sudah kalah dalam dalil, Anda mengganggu konsentrasi penjawab. Saya tahu itu dari awal. Bagaimana mengganggu maksudnya? Saya kepengen cepat, Pak. Ya, jangan cepat-cepat. Diskusi itu jangan cepat. Itu Iya, karena gini. Teknik Anda. Gini ya. Tuhan Anda ini, Tuhan yang selalu memberikan pengarahan kepada Muhammad bahwa dirinya ini katanya Allah, tapi hasil dari karya karangannya Muhammad sendiri. Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu hadir, Pak. Disaksikan. Saya kira bukanlah, Allah itu bukan karangan Nabi Muhammad gitu kan. Kalau Allah karangan Nabi Muhammad harusnya kan menggunakan tutur bahasa Arab. Ya, silakan dicek ya di channelnya Kiai Haji Syakur Yasin ya. Kiai Haji Syakur Yasin dia mengatakan bahwa Allah itu bisa jadi dari Elohim. Kenapa? Kalau Allah dari ilahun gitu kan, ada kan ilahun ilahun gitu ya. Kalau menggunakan cara berucap Arab harusnya adalah Allah harusnya. Tapi kenapa Allah dan itu hanya itu saja?
Makanya alati, alati tetap aja alati misalkan. Tapi kalau Allah kok kenapa Allahumma misalkan. Kata-kata lo itu tuh ungkapan-ungkapan yang asing kata Pak Kiai Haji Sakur Yasin. Sehingga tadi ini merupakan serapan atau bawaan daripada apa yang terjadi di Ibrani, di Aramaik gitu loh. Ada agama itu memang memiliki garis merah. Tuhannya Musa ya sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Allah juga gitu ya. Bukan ciptaan Nabi Muhammad, itu bukan. Itu merupakan sebuah nama yang terwarisi gitu ya Nabi sejak nabi-nabi. Itu kenapa ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Musa, dia mengenakan aku adalah Elohnya Ibrahim, akulah Elohnya Ishak, akulah Elohnya Yakub ya, biar si Musa itu akrab. Ternyata Allah yang memperkenalkan diri gitu ya di sekitar Semak Belukar itu adalah Allahnya keturunan leluhur mereka juga gitu loh, kira-kira demikian ya. Next. Kan dari bangsa Israel. Dengan Nah, di sini kan Bu Fatima kan saya bilang beliau ini bukan seorang ahli kitab. Dia ini ya orang yang dikarbit lah, hanya punya keberanian, nafsu besar, nafsunya besar. Tapi pengetahuan tidak ada ketika dia bicara masalah analisis teks Alkitab, dia marah-marah gitu. Makanya saya bilang dia belum levelnya untuk diajak debat. Kenapa? Ketika diajak analisis ke Alkitab dia marah-marah. Dia hanya terbentur dengan kitab terjemahan kan. Kan janganlah engkau menyembah Allah-Allah lain kan gitu kan, misalkan Allah-Allah lain itu itulah hasil Alkitab, padahal dalam Bible aslinya nanti dibahas oleh Pak Indra ya. Jadi Allah-Allah lain itu apa gitu loh. Gitu kan? Bukan Elohi Elehe, bukan. Next. dengan cara kok kapan disaksikan? Bangsa Israel dia melihat kejadian bahwa sampai pohon alas di situ itu terbakar, Pak. Karena apa? Ada suara yang sangat dahsyat yang disaksikan oleh bangsa Israel. Sampai itu di mana? Terbakar. Di ayat mana? Di ayat mana? Anda selama ini belum pernah melihat, belum pernah membaca? Ya, coba dibuka ayatnya. Coba dibuka ayatnya. Ya, oke, sambil saya cari, apakah selama ini Anda belum pernah membaca? Di sini kan sebetulnya bukan berarti mereka melihat Tuhan ya. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Itu Alkitab ya. Alkitab Quran kah, Alkitab kah sama sepakat. Allah tidak bisa dicerna, nggak bisa dilihat dengan panca indera gitu loh. Di Quran juga ada Musa meminta ditunjukkan. Maka Tuhan melihat, lihatlah gunung itu. Maka ketika gunung dilihat hancur dan Musa pun pingsan kan, dan dia beristighfar gitu loh, minta maaf. Tidak mungkin manusia itu melihat Tuhan gitu loh. Demikian itu dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru pun sekarang demikian gitu ya. Kemudian di Quran juga demikian. Jadi Tuhan hakikatnya Tuhan tak bisa dilihat tapi dirasakan bisa gitu loh, dirasakan bisa. Islam juga kan Nabi pernah bersabda, hati-hatilah dengan firasat orang mukmin kan gitu. Karena firasat mukmin itu adalah sebagian daripada jalan kenabian. Ya, dengan mimpi yang benar, firasat mukmin namanya hatif. Hatif itu berarti bisikan-bisikan dalam hati kan gitu. Karena kita sering kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah saya petunjuk, diberi petunjuk suara kan gitu misalkan bla bla, kebaikan sifatnya. Itu dapat dirasakan hadirnya Tuhan gitu loh. Nah, karena Allah itu kan ya yang maha hadir kan, yang wajibul wujud, wajib gitu ya, kayak next ya, wujud ya, al wujud yang hadir gitu ya. Bukan dan ya demikian ya. Ya, itu sekitaran Keluaran 19 sampai 20. Oh, ada kan? Ada, makanya saya minta bukakan ayatnya. Ayat manusia ini bisa sampai ke surga. Ayatnya Anda tadi balik. Tidak ada Allah selain Tuhan. Nah, saya kan ajarkan Anda bahasa Arab. Halo. Versi pemahamanmu tentang Allah ini beda dengan di Alkitab. Nih, contoh misalnya ya. Tidak ada Allah, jangan kau mengikuti Allah-Allah lain. Misalkan, apakah Allahnya Batak, Allahnya yang dimaksud Allah bangsa-bangsa ini, Allah kamu? Oke. Di kitab perjanjian Anda, layakkah Anda menerjemahkan Elohim menjadi Allah? Sedangkan bahasa aslinya Elohim.
Bukan. Oh, Halo. enggak. Bukan. Anda kan berdalil kepada kitab Anda. Oh, Anda tuh saya tahu. Anda itu orang yang sudah dikader supaya ketika kalah dalil, Anda mengacaukan. Anda nggak mempan sama saya. Nggak mempan, nggak bisa. Itu teknik Anda sampai halo-halonya tangan Anda. Itu kan jelas ketidakjujuran dari Halimah kan, pasti Fatimah ketika orang lagi berbicara dipotong-potong dengan tekanan-tekanan seperti itu memang dari Fatimah ini apa ya lebih banyak nafsunya daripada pengetahuannya gitu loh, banyak nafsunya, sok pinter pada ketika dianalisis Alkitab dia tidak paham Alkitab. Kalaupun paham Alkitab mungkin tahu lah tentang membaca Alkitab terjemahan. Ketika dibawa kepada analisis Hebrew gitu interlinear berarti kan kita analisis Alkitab menurut versi aslinya, kalau itu menjadi debatable gitu loh. Kalau debatable apakah itu menyembah atau sujud, kita kembali ke asalnya. Kalau itu adalah Allah ataukah hanya dewa atau apa sajalah sesembahan, kita kembalikan kepada asalnya. Apakah itu kurios kan gitu, apakah itu teos kan itu, kita analisis kan gitu. Demikian ketika dianalisis ini marah-marah, ini seperti orang kebakaran seperti inilah. Jadi ini tipologi bukan tipologi debater nih. Tipologinya apa? Tipologi apa ya? Penekan gitu loh. Tidak pada struktur penghancur gitu. Tapi itu tidak bagus dalam konteks lintas akademis gitu ya. Itu nggak bagus, nggak cocok. Apalagi beliau kan belum jelas nih. Ini sekolah di mana gitu. Diajari kitab di mana. Lalu motivasi dia masuk Kristen itu apa? Kita tahu sendiri kan. Kemarin dia tuh udah saya mati dia ngomong di gimana ya di Bukit Zaitun Ministry pada Kanuru, dia mengatakan saya tidak karena suami loh gitu kan katanya. Akhirnya kami udah dia nggak mau masuk ke Islam, udah kami pisah saja. Tapi di akhir-akhir pembicaraan dia bilang saya datang ke orang tua saya. Lalu saya bawa pacar saya. Orang tua saya bilang ya udah kawin aja nggak apa-apa. Bapak saya sama ibu saya nggak masalah, kami kawin beda agama, lalu saya mau pindah agama kata dia gitu. Tapi ketika saya mengatakan kita kawin akan di gereja, bapak saya tidak setuju. Nah, itu kan sebuah cerita yang muter-muter saja. Intisarinya Anda tuh masuk Kristen karena suami titik, meskipun ada bumbu-bumbu putus lah, ujung-ujung kan sama juga, nyambung juga. Dibawa ke orang tua Anda juga kan gitu. Demikian next ya, demikian. Gerakannya saya tahu. Secara psikologi. Ya. Anda berikan ayat, makanya saya bilang. Ya kan iya ini ayatnya. Jangan mengikuti bangsa-bangsa lain. Saya bertanya sama Anda. Makanya saya katakan. Allah bangsa-bangsa ini apakah Allahmu? Itu di surat berapa ayat berapa? Ya. Tiada surat Tuhan berapa ayat berapa? selain Allah katanya. Itu di bagian mana? Di bagian mana itu di Alkitab? Saya buka. Ulangan 6 ayat 14. Ulangan ya, bentar. Kasih saya waktu. Ulangan 6 ayat 14. 14, bentar. Saya buka dulu. Oke, saya coba cari tapi sulit ya dapat. Ulangan 6 ayat berapa? 14, Pak. Bentar. Saya agak error nih HP saya. Itu di layar tuh udah ada tuh. Baca aja. Enggak. Bentar. Saya mau ada catatan saya, bentar. Kelamaan, Pak. Itu udah ada tuh di layar. Bilangan. Oke, ulangan berarti yang terakhir ya. Kejadian keluaran imamat. Pasal berapa? Pasal berapa ayat berapa? Enggak, pasal itu jangan debat itu jangan. Ada, Pak. Di layar udah ada, Pak. Di layar udah ada. Tinggal baca aja. Kelamaan. 6 ayat. 6 ayat 14 ya. Bentar.
6 ayat Udah ganti aja kalau 14. ganti orang kalau begitu, kalau kelamaan Pak Bapak ini Oke, kayak cari saya baca. kesalahan. Oke, saya Mungkin baca. udah di Di sini kan Pak Indra itu akan mencoba menganalisis menggunakan bahasa aslinya. Apakah Allah itu adalah Elohe dan seterusnya gitu kan? Oke, next ya. udah ada juga. Saya baca. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Oke. Nah, itu karena Anda setiap hari hanya membaca terjemahan. Anda Oke, tidak baca baca dalam seperti teks apa? Ibraninya. Saya bacakan dalam teks Ibrani, ya, Ulangan 6 ayat 14. Lo telekun ahare Elohim aherim me Elohe ha'amim asher sebiboteikem. Ada kata Allah di situ? Siapa ada? nama Tuhan? Siapa nama Tuhan bangsa Israel? Siapa nama Tuhannya Nabi? Elohim. Elohim. Bukan Allah Mekah kan? Elohim. Kenapa Anda di terjemahan bahasa Indonesia Anda mengambil ALLAH? Kan nggak masuk. Oke, sekarang Sebenarnya kan tadi kan Elohim itu harusnya ditulis oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia ya. Janganlah kamu menyembah Elohim. Jadi janganlah kamu menyembah ilah-ilah lain kan selain Allah kan gitu. Sebenarnya gitu harusnya gitu loh. Tapi dalam kitab LAI dituliskan janganlah engkau menyembah Allah lain kan gitu kan demikian. Jadi ini sebetulnya itu kesalahannya apa? Ketika terjadi perbedaan persepsi antara terjemahan dengan terjemahan, kita gunakan ke sumber asli gitu loh. Sumber asli yang menggunakan bahasa betul kata Pak Indra, gunakan bahasa yang dipakai Alkitab awalnya yaitu menggunakan Hebrew. Dia betul, janganlah kamu menyembah Elohim lain. Berarti janganlah kamu menyembah ilah lain. Itu kenapa dalam Islam dikatakan la ilaha. La ilaha itu ya sama juga janganlah engkau menyembah ilah lain kan selain Allah. La ilaha illallah kan gitu demikian. Oke, demikian ya. Next. gini aja, nama Tuhan pribadi Tuhan yang di dalam Alkitab apakah sama dengan pribadi Allah kamu? Nah, sementara Anda berangkat. Ulangan 6 ayat 14. Mas, Ulangan 6 Anda ayat berangkat 14, mendebat saya. Anda berangkat mendebat saya dengan ayat Anda. Sementara ayat Anda sendiri terjemahannya udah berubah. Oke, siap. Gimana standing Anda di mana? Standing Anda di mana? Tunjukkan ayat Quran. Dari Elohim. Tunjukkan ayat Quran ya, bahwa Allah kamu sama pribadinya dengan YHWH. Oke, tunjukkan dalam Quran. Contoh, akulah Tuhan dan juru selamatmu. Apakah ada? Enggak. Itu kan dalam perjanjian lama kita juga bisa melihat pada Musa ya. Bisa juga ya. Oke. Saya minta dari kitab Musa. Pak, iya, makanya buka dulu Pak, itu, baru saya buka dari Quran. Tahu nggak ini? Ini temanya apa? Muslim menjawab. Ya. Kalau Anda cuma ngotot dengan argumen kamu sendiri, lebih kamu keluar. Karena kamu waktu kapan sudah nggak bisa membuktikan. Ya. Itu bukti kesalahan Anda. Bagaimana Anda bisa mendebat saya dengan terjemahan kamu yang banyak ngomong bola. tidak asli? Sekarang kamu kasih dalil bahwa Allah kamu sama pribadi. Udah kasih dalil. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan, apakah pribadi Allah SPT adalah sama dengan YHWH dalam Alkitab? Lalu jawaban Anda mana? Anda tidak memberikan jawaban daripada Quran, tetapi malah ngambil dari Alkitab. Itu Tuhan saya. Begitu. Saya akan jawab. Tapi saya juga bertanya. Anda kan mendebat saya masalah Allah. Masalah Allah, ALLAH. Tapi kenapa? Saya yang bertanya. Anda berikan jawab. Gimana Anda? Nah ini saya lagi jawab. Gimana Anda mendebat kata Allah dalam Al-Quran sementara kitab Anda, Allah itu salah, harusnya Elohim. Nah gimana Anda mau mendebat saya kalau dasarnya ya udah nggak ada. Ibarat sebuah rumah berdiri tanpa pondasi, Anda runtuh. Sudah selesai? Sudah? Pak, tadi saya udah beritahu. Iya, makanya mendebat saya gimana wong terjemahan. Kalau memahami, halo, nyerocos terus. Bahwa Anda kalau memahami firman, orang udah keluar ya? Ini bagaimana seperti ini nih? Ya, demikian. Jadi di sini kan jelas Pak Ibu Fatimah ini
apa ya, sumbu pendek gitu loh. Kalau dikasih pendapat cepat blak blak, harusnya dengarkan dulu kan penjelasan dari Pak Indra ini, lalu dia bisa menyanggah ulang gitu menggunakan apa ya, pemikiran dia, kecerdasan dia harusnya. Jangan putang-potong itu nggak bakal selesai. Di sini jelas kan Ibu Fatimah ini tidak sedang mengajak diskusi. Yang ngajak seperti itulah kira-kira kan. Nggak bagus itu. Ini bukan orang apologetik ya. Tipologinya bukan tipe apologetik, nih tipenya tipe apa ya? Tipe pendobrak, tipe penekan. Itu kan tidak bagus kelihatannya di publik itu loh. Nggak bagus. Nah, jadi oke lah kita coba ya, Muslim menjawab juga pernah mendapatkan hal yang sama. Seperti tadi, pertanyaan apakah pribadi Tuhan Nabi Muhammad sama dengan pribadi Tuhan Yesus apa Musa, ini pun sering ditanyakan oleh sang debaters, ditanyakan juga oleh Pak Deddy Herman. Berarti apa itu pertanyaan yang memang apologetika gitu loh. Bukan pertanyaan orang awam seperti si Fatimah Sa'diyah. Ini pertanyaan yang disetting. Nah, di sini pun saya dapat pertanyaan dari Pak seorang pastor senior ini, Pak Deddy Herman, dari seorang bertadin juga dari Tasikmalaya ya, yang bertugas di Jambi ya. Oke, next coba lihat ya. Saya tidak akan perpanjang, langsung aja kita coba bawa, atau kita coba dulu ya biar memastikan. Buktikan dari Al-Quran ya, baik dari Al-Quran kalau bertanya, tapi bisa sampai bisa memfasilitasi Roma 1 ayat 16. Tanyaan saya, di surat apa di dalam Al-Quran diri kepada adalah dengan iman. Aduh, tapi nggak apa-apa sambil Arab Dedat, Ahmad Dedat, Sirazlah. Itu Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus itu bawa kitab yang besar, menyerahkan orang-orang mati yang ada di tempat bidadari. Ya, cuma kata Rocky Gerung fiksi terus. Nah, Yerusalem baru nanti kan gitu, terbuka apa tertutup. Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi, bukan Allah ya, bukan Allah SWT. Ya kan, Yahweh bukan Allah SWT. Nah, kalimat ini yang akan saya bahas Pak ya. Jadi yang lainnya tidak akan saya bahas. Nomor 1 sudah dibahas kemarin. Nomor kedua ini nanti aja, karena kebanyakan poinnya ini aja. Jadi Bapak mengatakan bahwa Bapak Yahweh beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut persepsi kami itu adalah Allahnya. Ya, dalam Yudaisme Allahnya, dalam Kristiani dan Allahnya dalam Islam itu sama. Hanya beda persepsinya. Ya, kita menyatakan seperti itu. Pertama-tama namanya adalah sama. Nama Allah ya di dalam Yahudi, nama Allah dalam Kristen itu sama ya. Kita ambil di sini Pak ya. Kita ambil dari Keluaran. Nih ya. Dalam Keluaran 3:4-6 kan ya, berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Nah, Allah penyayang pengasih ini kan dalam Islam namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, Keluaran itu berarti kan kitabnya Musa kan ya, Yudaisme. Mari kita lihat di Al-Quran ya, benar nggak Tuhan itu Allah penyayang pengasih? Setiap Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Pas Pak ya. Jadi di Keluaran ternyata nama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan yang di Quran ini, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Tuhannya sama. Nama Tuhan sama kok. Tuhan yang benar itu katanya Allah kan ya, Allah Elohim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ucapannya. Ternyata ucapan Tuhan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru dengan di Islam juga sama. Ini contoh. Tapi di Perjanjian Lama ya Ulangan 64 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan yang esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang esa. Tuhan yang esa ini tolong dicatat sebagai Tuhan yang satu kan gitu, demikian. Itu pada Perjanjian Lama, Yudaisme. Dalam Kristen, ingat di Markus ini Pak. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Berarti sama Pak soundnya, sama bunyinya gitu loh. Gimana dalam Islam? Islam juga ada Pak, dalam Al-Ikhlas Pak nih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah dialah Allah yang esa. Gitu ya. Demikian. Katakanlah Allah yang esa. Berarti apa? Nama Allah sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Elohim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan gitu. Dalam Markus, dalam Ulangan, dalam Quran juga sama. Apa yang diekspresikan, apa yang diperintahkan tentang apa namanya itu tauhid gitu ya, mengesahkan itu sama, yaitu Allah yang Ehad, Allah yang Esa gitu loh. Artinya apa? Kalau nama Allah yang sama, kemudian ajaran tauhidnya sama, berarti Tuhannya sama, Pak. Ini pun bukan cuma saya sendiri bicara ya, ini saya ambil dari misalkan Pak Esa Soru ya, ini Pak Esa Soru membicarakan dalam tanya jawab tentang apakah Tuhannya Kristen, Tuhannya orang Yudaisme, dan Tuhannya Islam sama. Ini jawaban beliau. Kepercayaan lain mempunyai Allah yang sama, dan salah satu yang membedakannya adalah pada ketidakpercayaan pada Kristus. Saya kira Allah beda karena Allah yang sama tak mungkin memberi peraturan yang berbeda pada tiap-tiap agama. Kalau Allah yang sama, Pak Pendeta Esra katakan memberi peraturan beda-beda pada tiap agama, berarti dia adalah Allah yang jahat. Bagaimana tanggapan Pak Esra? Begini, saya kira itu harus dibedakan antara pribadi yang dituju atau yang disebut sebagai Allah dan konsep tentang Allah itu. Ya. Kalau ada konsep-konsep yang berbeda tentang yang disebut sebagai Allah, itu memang mempunyai beberapa kemungkinan. Pertama adalah Allahnya memang beda. Kedua, Allahnya sama tapi memberikan firman yang berbeda, perintah dan larangan yang berbeda kepada umatnya. Atau yang ketiga adalah Allahnya sama tapi sebenarnya dia tidak memberikan perintah atau larangan yang berbeda. Tidak. Kalau sampai berbeda, itu bukan dari Allah itu. Ya. Saya untuk memudahkan saya berikan gambaran begini ya. Misalnya A dan B itu adalah murid saya. Ini saya tidak akan perpanjang ya. Dalam Pak Esa Soru ini kan dia menyatakan dalam beberapa video. Ini video pertama, video lagi kedua di rumah beliau, bukan di studio seperti ini. Ada perempuan yang bertanya, Pak, Tuhannya ya, Kristen sama Islam sama nggak? Kata dia sama, hanya beda persepsi. Tuhannya sama, kemudian persepsi penampilan dalam Kristen berbeda, dalam Islam berbeda, mempersepsikannya gitu loh. Tetapi Tuhannya sama. Kenapa tadi bilang namanya sama kan? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam Keluaran sama, dalam Al-Quran juga Bismillahirrahmanirrahim sama. Kemudian apa yang diajarkannya tentang tauhid juga sama kan? Allah yang Esa kan ya. Allah itu Ehad, Qul huwallahu ahad, dalam Ulang kah, dalam Markus kah, dalam Al-Ikhlas pun saya kira sama. Nah di sini Pak Esa Soru mengatakan bahwa Tuhannya sama sebenarnya. Allahnya sama, hanya beda mempersepsikannya saja. Dalam Yudaisme begini, dalam Kristiani begitu, dalam Islam begini kan gitu. Dan perintahnya sama. Dalam Yudaisme misalkan babi haram. Islam di Quran mengatakan babi itu haram. Nah dalam Yudaisme terlalu keras kan, sampai untawe haram misalkan. Dalam Islam dibolehkan. Dalam Yudaisme misalkan makan lele itu adalah menjijikan. Menjijikan ya, dalam Islam boleh. Dalam Yudaisme nggak boleh makan ikan yang mati kan gitu. Dalam Islam itu menggunakan boleh makan ikan yang mati, bangkai-bangkai di lautan, di kolam boleh. Karena kan orang yang menjual ikan kan dalam keadaan mati. Di pasar-pasar orang menjual ikan tidak dengan air-airnya, dalam keadaan mati gitu. Sarden pun ikan mati kan, disempurnakan, dipermudah sesuai dengan tadi kan, yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke Pak video saya kemarin, respon kepada Pak Dedi gitu, Dus Herman tentang Nabi yang Umi yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kejelekan, dan melepaskan beban-beban di mereka. Datangnya Islam untuk melepaskan beban-beban di pundak para orang Kristiani, di pundak para orang Yahudi yang berat, yang mana Paulus pun mengatakan bahwa Taurat itu adalah tentu. Islam menyempurnakan dengan puasa 30 hari tawa. Jadi Allah itu di atas. Berarti ada yang lebih tinggi dari Allah, ada yang lebih besar dari Allah. Berarti ada Allah lainnya atau ada yang melebihi Allah kan gitu. Surga. Berarti surga adalah Tuhan juga. Nah, Islam tidak seperti itu. Allah itu alal arsy istawa, di atas. Ars itu apa? Di atas surga. Nah, itu bedanya. Itu kita sama dengan Yahudi. Yahudi pun sama. Tuhan itu di atas ars ya. Tapi tidak sama dengan Kristen gitu ya. Bahwa persepsinya Tuhan itu, Allah itu ada di dalam surga gitu loh. Nah, itu demikian Pak. Oke.
Bapak mengatakan bahwa beda loh Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh. Nah, ini Pak, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Yahweh itu hampir sama kok, sama. Ini kita lihat ya, ini ceritanya bagaimana Musa itu diperkenalkan oleh Allah ya dengan nama Yahweh. Ada pada Keluaran ya. Pada Keluaran, saya ambil ini Keluaran 14. Keluaran 3:14 Pak ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, ini kan dalam bahasa ini namanya am dan am yang tidak connect dengan makna yang aslinya. Ya, apa tuh aku adalah aku kan tidak connect. Aku adalah aku tuh mirip-mirip sebuah puisi kan. Dari Shakespeare. I am that I am. Atau puisi daripada Khairil Anwar kan. Aku adalah aku. Kalau sudah sampai waktuku, ku tak ingin aku diganggu. Dan seterusnya misalkan. Ini tidak matching Pak. Aku adalah aku, ini penerimaan tidak matching. Kenapa? Ini nas aslinya demikian. Ini nas aslinya Pak ya. Ini saya bacakan. Nah, nas aslinya Elohim, God, Tuhan, kan gitu. Yomer ya, berkata. El ke Mose, kepada Musa. Nah, ini Pak, ye, bahaya. Dalam Inggris dikatakan apa? Akulah, tidak matching, ye. Ini alif kan, titik 3 kan gitu. Ini H, ini yod, ini H, ye. Ye ini sebuah nama, bukan aku gitu loh. Aku ini nggak matching dengan ye. Who atau Z atau whom gitu ya. Dalam bahasa Arabnya apa? Allah kan itu eser. Aku adalah aku yang, boleh juga. Aku lagi, lagi Pak. Ini nggak sesuai, nggak matching, tidak mempresentasikan Apa tuh itu bukan aku. Itu sebuah nama kan. Ini ambil bahasa Arabnya. Kita ambil karena Ibrani kan satu rumpun dan bahasa Arab ini Arabnya Pak ya. Exodus sama. Nih, wa qalallahu li Musa, dan berkata Allah kepada Musa, ihyahil ladzi ihya. Ini kan ihya itu apa? Ihya itu kan hidup. Alladzi adalah yang. Ihya itu hidup. Sebenarnya yang benar itu bukan aku adalah aku, tapi hidup yang hidup Pak. Demikian. Nah, apa nih? Sesuai dengan Asmaul Husna, Islam juga mengenal namanya Tuhan yang Maha Hidup nih, Al-Hayyu, Ihya nih. Lihat nih, Ihya ladzi ihya. Hidup, yang awal, yang akhir, yang ada sejak dulu sampai sekarang. Tuhan yang dulu dan Tuhan yang sekarang. Tuhannya Ibrahim, ada kan ya? Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, kan gitu, demikian. Jadi sama. Ihyakil ladzi ihya itu berarti yang selalu hidup di zaman apapun. Ketika zaman Adam, zaman Ibrahim. Dalam ayat itu kan katakan bahwa aku adalah Tuhannya Musa, aku Tuhannya aku Tuhannya Ibrahim, aku Tuhannya Ishak, aku Tuhannya Yakub, kan gitu. Ketika memperkenalkan kepada Musa, ini sudah saya buat video untuk mendebat sang debaters ya, Rudi Yohanes ya, dan Pak Rudi belum menjawab ini. Demikian ya Pak. Jadi sebetulnya ihyahil ladzi ihya dalam Islam itu ada ini al-hayyu wa yuhyi atau muhyi juga boleh. Hidup dan menghidupkan. Dia Tuhan yang Maha Hidup. Demikian Pak ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya sebenarnya Pak, kalau kita pelajari dari Pak Esra Sourullah, dari apa yang Allah katakan tentang nama Allah yang ada, tentang makna Yahweh, sebenarnya Tuhan gitu ya. Allah itu, Allahnya orang Yahudi, Allahnya orang Kristen, Allahnya Islam adalah sama, yaitu Allah. Apa itu Yahweh? Yahweh adalah Al-Hayyu wa Yuhyi, atau Eser ya, Eser, atau Yahweh. Dalam Arabnya adalah Al-Hayyu wa Yuhyi, sama Pak. Perintahnya sama. Ahad kan? Di sini menyebutkannya adalah Ahad, Tuhan itu Ahad, di sini pun Ahad, di sini pun Qul Ahad. Di sini namanya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pun sama. Ternyata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sama Pak, podo wae. Ya, demikian sekira. Demikian ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya Allahnya Islam, Allahnya orang-orang Yahudi dengan Allahnya Kristiani itu hakikatnya sama gitu loh. Hanya mungkin beda persepsi saja menurut Pak Esra Soruyah. Jadi demikian. Jadi Pak Timba Sadiani menanyakan hal itu kepada Muslim gitu ya, dengan alasan tadi siapa tahu saja jadi mu'alaf. Tapi melihat dari dia cara berbicara, dia tidak sedang mencari kebenaran, dia sedang mencari pembenaran. Kenapa? Ketika orang memberikan penjelasan dia marah-marah, itu sumbu pendek. Ini tidak bagus ditampilkan di forum intelektual seperti ini kan gitu. Orang jadi gimana ya,
gimana ya, nggak kurang menarik gitu loh diskusinya. Dengan apa ketika orang berbicara dipotong, menerangkan dipotong, lalu langsung diancam, diusir dan seterusnya. Ini kan tidak bagus ya. Itulah kira-kira penyampaian Muslim menjawab atau dari Salahuddin Ayyubi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.